Halo pemirsa, selamat bergabung di channel saya, Jeng Dimas. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Dan kali ini saya akan memprediksi tentang Kaisang dengan ibunya Felicia. Untuk lebih jelasnya, kalian pastikan dulu membaca tayangan video saya yang di awal-awal tadi. Saya nggak usah menjelaskan lagi. Pastikan kalian sudah membacanya. Dan saya langsung aja untuk memprediksi bagaimanakah, maksudnya apakah karena hal itu yang membuat Kaisang ini mengghosting Felicia tanpa ada kejelasan, tanpa ada pemberitaan dan lain sebagainya. Kaisang ini kemudian menjauhi Felicia karena bulannya sama saat Kaisang menjauhi Felicia, ya, Januari. Dan permasalahan ibundanya Felicia dengan seseorang yang dikabarkan tadi di awal video saya tadi itu juga bulan Januari. Kalau menurut kita, ya, menurut saya, mungkin juga menurut kalian, sang pisang itu saya pikir miliknya Kaisang sepenuhnya. Tapi dari pemberitaan tersebut ternyata sang pisang ini yang di daerah disebutkan di tayangan video saya tadi itu merupakan milik dari ibunda Felicia. Jadi kayak sebagai nama Kaisang di cabangnya di daerah tertentu tersebut, ya. Baiklah, ini saya kocok dulu. Apakah karena hal itu merupakan salah satu penyebab Kaisang menjauhi Felicia? Jadi sebabnya ini banyak. Yang pertama dulu, mungkin Kaisang sudah dekat dengan Nadia. Yang kedua juga saya melihat ada sesuatu mistis dalam permasalahan ini. Kemudian muncul lagi pemberitaan ini, kemungkinan ini juga salah satu sebab mengapa Kaisang mengghosting Felicia. Ini saya kocok dulu, ya. Saya waktu mengocok ini tadi ada penglihatan satu, yaitu penglihatan air terjun. Kemudian satunya ada semacam binatang, kayak binatang apa ya? Kayak naga tapi menyembur-nyembur apinya dari mulutnya. Itu saya rasa ada simbol dari kedua belah pihak. Yang naga tadi itu saya artikan mungkin berlambang dari mamanya Felicia dikarenakan sudah terpancing emosinya. Dan kemudian air terjun dari ketinggian turun ke bawah yang dilambangkan sekalipun mempunyai kedudukan yang tinggi berusaha untuk mengademkan suasana, jadi tidak menanggapi apa yang dikatakan ibunya Felicia di media sosial, tapi lebih cenderung diam saja dikarenakan air terjun itu tinggi kemudian turun ke bawah, yang artinya mempunyai kedudukan yang tinggi tapi berusaha untuk turun ke bawah, berusaha untuk menenangkan suasana dengan diamnya tersebut. Mungkin ini berlambang dari kedua belah pihak itu, ya. Ambil 5 kartu, ya. Apakah benar permasalahan itu merupakan salah satu penyebab dari Kaisang mengghosting Felicia? 1. Ada 2 tongkat, di mana juga ada seorang laki-laki, kakinya terikat di tongkat, tangannya juga terikat di tongkat, tidak bisa berbuat apa-apa, kebingungan juga dalam memutuskan suatu pilihan, ya. Ini simbol dari Kaisang kala itu. Kemudian kartu yang kedua ini. Kemudian ada seorang laki-laki membawa tongkat menatap ke depan, seorang diri, mandiri semacam itu waktunya. Kemudian kartu yang ketiga ini, seorang laki-laki membawa bekal seakan mau menuju sebuah perjalanan di mana kaki satunya menapak di tanah, kaki satunya menapak di udara yang kemungkinan bisa jatuh. Kartu yang ketiga bergerak ke arah menuju sebuah tujuan, tentunya tujuan untuk kesuksesan usahanya, ya. Kartu yang nomor 5 ini, orang dari masa lalu akan datang.
Jadi permasalahan ini memang sedikit banyak ada hubungannya dengan mengapa Kaisang mengghosting Felicia. Bulannya juga sama. Menurut pemberitaan di media sosial seperti yang dikutip dari IG-nya mamanya Felicia, Kaisang ini mengghosting secara tiba-tiba tanpa kabar bulan Januari. Menurut kartu yang keluar ini memang ada jadi kejadian-kejadian di bulan Januari yang perihal permasalahan hukum tentang kasusnya ibunya Felicia dengan seseorang dikarenakan ada suatu masalah waktu grand opening Sang Pisang. Itu juga merupakan salah satu sebab mengapa Kaisang mengghosting Felicia. Sebenarnya Kaisang ini juga kebingungan ya. Dilambangkan ini ada 2 tongkat di mana kakinya terikat di satu tongkat, terus tangannya juga terikat di salah satu tongkat yang lainnya. Jadi Kaisang ini, saya harus bagaimana ini ya? Salah satu sisi saya sudah begini, salah satu sisi kok begini. Jadi ada semacam kebingungan pada diri Kaisang harus bagaimana. Daripada mengungkapkan, mungkin dia lebih memilih diam untuk tidak memancing emosi-emosi yang berkembang nantinya. Karena dalam Januari ini ada proses hukum, tentunya ada permasalahan yang dihadapi oleh ibunya Felicia dengan seseorang tersebut, dan mungkin karena itu Kaisang juga merasa kok begini sih, jadinya agak ada rasa kebingungan harus melangkah kemana. Kemudian kartu yang kedua ini ada seorang laki-laki membawa tongkat menatap ke depan. Setelah Kaisang mengalami kebingungan dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam bisnisnya, apalagi kan yang dipakai nama adalah Sang Pisang, yaitu Kaisang, otomatis kalau ada baik dan buruknya sebuah usaha sekalipun itu atas nama Sang Pisang tapi milik orang lain, mau nggak mau Kaisang kan juga akan terkena dampaknya ya. Jadi mungkin karena itu sehingga Kaisang agak kebimbangan, saya harus bagaimana, dan pada akhirnya memilih diam. Tapi kemudian Kaisang memutuskan untuk gerak maju ke depan mandiri, yang dilambangkan seorang laki-laki meminggul satu tongkat yang lainnya di bawahnya, yaitu sudah saatnya saya harus mandiri, melangkah maju ke depan. Kemudian di sini, walaupun ke depannya Kaisang juga belum tahu apakah bisnisnya akan maju atau akan mundur setelah dia memutuskan hal ini. Kemudian di sini, apa yang dilakukan Kaisang sebenarnya juga benar karena bagaimanapun dia akan ikut kecipratan jelek namanya jika seseorang itu yang memakai namanya dalam sebuah bisnis kemudian ada hal-hal yang kurang bagus atau ada hal-hal yang berkaitan yang bisa menjatuhkan nama Kaisang ya. Jadi Kaisang sudah berpikir jauh ke depan akan hal itu. Kemudian hal ini menyebabkan adanya hubungan yang sudah lama terjalin dengan Felicia pada akhirnya menjadi seperti ini. Jadi guys, apa yang terjadi dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan mamanya Felicia, dengan tetangga gerai Sang Pisang, mau nggak mau itu juga akan mempengaruhi nama Kaisang, karena publik mengetahui kalau Sang Pisang ini milik Kaisang ya. Jadi mungkin karena itu Kaisang memutuskan untuk bergerak maju ke depan seorang diri. Apalagi dia juga membawa nama besar bapaknya, yaitu Bapak Jokowi. Kalau sampai terjadi sesuatu yang kurang bagus terhadap bisnisnya, tentunya akan ikut ke bawah nama keluarga besarnya ya. Jadi apa yang terjadi dengan Sang Pisang yang miliknya mamanya Felicia, mau nggak mau juga akan mempengaruhi nama baik Kaisang, juga nama baik keluarga Kaisang. Mungkin karena itulah Kaisang juga akhirnya seperti ini ya, Jadi kalau kemarin-kemarin kita nggak tahu permasalahan seperti apa, kok tiba-tiba Kaisang ini menjauhi, menghindar,
Tapi saya merasa ya, kalau seseorang mau melakukan sesuatu pasti ada sebab dan akibat. Mengapa Kaisang melakukan seperti ini? Pasti ada sebabnya. Mengapa ibunya Felicia marah? Juga pasti ada sebabnya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini karena sebab akibat. Dan semuanya itu juga kembali lagi pada apa yang sudah kita perbuat. Cuman karena hal ini saya juga kasihan sama Felicia loh ya. Karena apa yang sudah terjadi akan membuat hubungan Felicia dan Kaisang menjadi kandas dikarenakan permasalahan-permasalahan yang di luar dirinya, sekalipun ada sangkut pautnya karena masih dalam keluarga. Jadi ada hubungannya ini dengan ghostingnya Kaisang pada Felicia. Mungkin Kaisang enggan bicara dikarenakan mengetahui kalau nanti bicara nanti malah rame, jadinya lebih memilih diam. Tapi diam saja juga kurang bagus, sehingga menjadi bola liar semacam sekarang ini. Tapi semuanya sudah terjadi dan sedikit demi sedikit permasalahannya sudah terkuak. Jadi yang pertama permasalahannya hadirnya Nadia, yang kedua adanya unsur mistis saya melihat di sini. Yang ketiga adanya permasalahan dengan mamanya Felicia ini. Sekalipun permasalahan ini tidak dengan Kaisang, tapi Kaisang ini membawa nama perusahaannya. Jadi kan pemiliknya mamanya Felicia, tapi nama perusahaannya, nama brandnya adalah Sang Pisang yang merupakan anak dari Bapak Presiden. Kalau ada sesuatu tentunya akan menyangkut keluarga besarnya juga terseret dalam permasalahan ini. Makanya Kaisang ini hati-hati banget, dan itu juga merupakan salah satu sebab mengapa dia mengghosting Felicia. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan berita viral yang lainnya. Selalu pentengi channel saya, selalu subscribe, dan jangan lupa untuk selalu memberi rekomendasi saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi viral yang lainnya.